Kalau mau lihat agama ya sudah kepada Al-Quran, ya kan gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi, jangan melebar ke lebar. Tapi kita kan sepertinya hasil karya pemikiran para ulama itu menjadi agama juga. Nah itu ruwetnya kan di situ. Betul nggak? Oke, sekarang saya bertanya. Biar berulang-ulang juga. Saya mau nanya nih. Menyentuh, nyenggol istri, batal nggak butuhnya? Batal. Kata siapa? Mazhab Syafi'i. Kalau Maliki? Kalau Ahmad bin Hambal? Tergantung. Kalau ada syahwatnya, kalau tidak ada syahwatnya, yang benar mana? Ini pertanyaan kurang ajar. Dalam wilayah fikih kita yang sopan dong, jangan hanya yang benar mana. Sebab nanti berakibat kita dipaksa menyalahkan orang lain. Jadi kalau fikih alasannya apa? Selagi ada alasan silakan go ahead. Jadi kebenaran fikih bukan kebenaran mutlak, kebenaran argumentasi, paham nggak? Nah sekarang kita uji. Kalian mazhabnya apa? Syafi'i. Masih relevan nggak mazhab Syafi'i? Ketika orang naik haji, mungkin nggak menghindar dari senggolan perempuan? Kalau ya Allah menghendaki senggolan batal, tidak mungkin Allah membuat aturan senggolan batal, sedangkan ada ibadah yang tidak bisa menghindar dari senggolan. Sudah kan? Sudah? Itu satu. Kemudian, karena kita senggolan, padahal ibadah-ibadah sebagai seremoni kan bisa menjadi mediator untuk membuat kemesraan, untuk menyelesaikan pertengkaran, membangun kemesraan. Mah capek bertengkarnya ini maghrib, sholat maghrib dulu yuk. Kayak berhenti nggak pertengkaran? Sambil berpeluk, sambil wudhu bersama. Ini gara-gara wudhunya batal, akhirnya istri kita minta anduk, dikewer gini. Awas nyenggol. Sholatnya juga jaraknya jauh, nggak boleh deket-deketan. Oke? Mau saya terusin? Nah ketika kamu sakit, lumpuh, siapa yang berhak menyeboki kamu? Istri. Siapa yang membantu kamu wudhu? Ya kalau batal gimana? Di persoalan. Tapi kamu ngotot kan? Saya juga sama. Saya juga bermadzhab Syafi'i juga. Jadi tahu mazhab saya. Saya mazhabnya Syafi'i. Itu atas pertimbangan sosiologis. Bukan kebenaran loh. Bukan kebenaran, sosiologis. Saya ikut mazhab Syafi'i itu dasarnya adalah kepentingan sosiologis. Sebab kalau saya wudhunya tidak batal, sebab kalau saya melihara anjing, pondok ini bubar. Untungnya apa? Paham nggak? Ya sudah. Jadi saya mengajak rasional, lucu kan jadinya. Tetapi dalam prakteknya rasio saya mengalah. Lebih untuk kepentingan yang lebih tinggi lagi. Ya mohon dimaklumi. Apa sih munafik? Enggak. Oh gitu. Iyalah. Alaikum bisawadilah abang. Ya enggak juga sih. Jadi begini maksud saya. Jadi ketika dalam fikih ada argumentasi yang lebih kokoh, ya kan gitu. Ada argumentasi yang tidak sekokoh itu. Tapi pertimbangan sosiologis kita harus membela yang ini. Ya dong. Iya, awas. Sebab bagaimanapun di penghujungnya kita tetap harus mengatakan yang pasti tidak ada. Batal pasti tidak.
Tidak batal pasti? Tidak. Tergantung syahwat pasti? Tidak juga. Kita sama-sama tidak tahu. Yang tahu pasti siapa? Ya kenapa nggak nanya sama Allah? Pertanyaannya, bagaimana caranya bertanya kepada Allah? Goblok loh. Jadi selama ini Anda bertuhan, tapi Anda masih bertanya bagaimana cara bertanya kepada Tuhan. Kan jadi nggak paham misalnya. Lucu kan? Saya ingin mengatakan begini. Manusia ini bertanya kepada Tuhan seumur hidup hanya sekali ketika mau kawin. Baru istikharah. Selain itu, jadi Tuhan itu konsultan pernikahan. Kalau mau kawin istikharah, ya gimana sholat? Istikharah kan penanya, ya kan gitu. Baru nanya ketika mau kawin. Tapi ketika kita mau menanam cabai, nggak nanya. Ketika bikin rumah, kita mau berdagang, misalnya pekerjaan, nggak pernah nanya. Dasar kuminter, kamu. Tahu kuminter? Ngaku pinter. Oke, maafin semuanya. Sudah capek. Udah kita aja. Ya, assalamualaikum.